Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Faradisha akan menjelaskan manajemen informasi sistem untuk mengerjakan ujian tengah semester ini. Manajemen informasi sistem. Pengertian dari sistem adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan dan susunan prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang melaksanakan dan mempermudah kegiatan-kegiatan utama organisasi atau institusi. Informasi. Pengertian dari informasi adalah data yang telah diproses atau diolah sehingga memiliki arti atau manfaat yang berguna. Contoh, data adalah fakta, angka-angka atau statistik yang daripadanya dapat menghasilkan kesimpulan. Manajemen. Pengertian manajemen sebagai proses. Manajemen adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara bersama-sama atau melibatkan orang lain demi mencapai tujuan yang sama. Pengertian manajemen sebagai subjek. Manajemen adalah orang atau orang-orang yang melaksanakan kegiatan tersebut. Manajemen informasi. Manajer mengelola 5 jenis sumber daya. Yang pertama, manusia, material. Yang ketiga, mesin termasuk fasilitas dan energi. Yang keempat, uang. Yang kelima, informasi termasuk data. Dari keempat atas tersebut, sumber daya fisik yang termasuk informasi atau data itu masuknya ke sumber daya konseptual. Sumber daya. Pengertian dari sumber daya. Sumber daya fisik akan dikelola setelah diperoleh agar saat diperlukan sumber daya tersebut siap digunakan secara maksimal. Bila perlu diganti sebelum sumber daya tersebut menjadi tidak efisien atau usang. Contoh penggantian sumber daya, upgrade mesin, rekrutmen pegawai baru, dan sebagainya. Kedua, tugas manajer meliputi pengelolaan sumber daya fisik dan mencakup pengelolaan sumber daya konseptual. Mendapatkan data mentah, lalu mengelolanya sehingga menghasilkan informasi yang berguna, baru setelah itu memanfaatkan secara efektif untuk mengambilkan keputusan dan jika perlu mengganti informasi yang usang. Seluruh kegiatan tersebut memperoleh informasi menggunakan seefektif mungkin dan membuangnya di saat yang tepat disebut manajemen informasi. Alasan yang perlu diberikan perhatian pada manajemen informasi terbagi dua. A. Kompleksitas kegiatan bisnis meningkat. 1. Pengaruh ekonomi internasional. 2. Persaingan dunia. 3. Kompleksitas teknologi yang semakin meningkat. 4. Batas waktu yang singkat. 5. Kendala-kendala sosial. B. Kemampuan komputer yang semakin baik. Pemakaian semakin tahu bagaimana mendayagunakan komputer untuk membantu pekerjaannya. Manajer dan sistem. Berikut adalah siklusnya, terdiri dari tujuan, mekanisme pengendalian, input, proses, output, dan kembali lagi ke mekanisme pengendalian. Keahlian manajemen. Seorang manajer yang berhasil harus memiliki banyak keahlian, tetapi ada dua yang mendasar, keahlian komunikasi dan keahlian pemecahan masalah. Sistem tanpa elemen mekanisme kontrol, lingkaran umpan balik, dan tujuan disebut sistem lingkaran terbuka, open loop system. Terdiri dari input, proses, output. Sistem dengan 3 elemen kontrol, tujuan mekanisme kontrol, dan lingkaran umpan balik disebut sistem lingkaran tertutup, closed loop system. Sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem yang dihubungkan dengan lingkungan melalui arus sumber daya disebut sistem terbuka atau open system. Sedangkan sistem yang tidak dihubungkan dengan lingkungannya adalah sistem tertutup, closed system. Hierarchy system. Sistem terbagi menjadi 3 subsistem. Subsistem A, subsistem B, subsistem C. Subsistem A terdiri dari subsistem A-1, subsistem A-2, subsistem A-3. Subsistem B, subsistem B-1, subsistem B-2, bagian elemen B-1. Sistem. Supersistem terdiri dari 2 subsistem elemen. Suatu pandang sistem atau sistem view terdiri dari 1 kompleksitas struktur organisasi atau rincian pekerjaan, 2 tujuan yang baik, 3 kerjasama semua bagian dalam organisasi, 4 keterkaitan organisasi dengan lingkungan, 5 penilaian yang tinggi pada informasi dengan feedback.
Evolusi sistem informasi berbasis komputer. 1. Fokus awal pada data, bagaimana mendapatkan data. 2. Fokus baru pada informasi, bagaimana mengolah data. 3. Fokus revisi pada pendukung keputusan, DSS. 4. Fokus kini pada komunikasi, otomatisasi kantor. 5. Fokus potensial pada konsultasi sistem pakar. Ya, akan saya lanjutkan presentasinya. Modul penggunaan SIBK dalam pemecahan masalah. Keputusan meliputi masalah dan informasi, kemudian menghasilkan pemecahan. Sistem informasi berbasis komputer SIBK. Sistem informasi akuntansi, kemudian sistem informasi manajemen, kemudian sistem pendukung keputusan, kemudian sistem otomatisasi kantor, dan yang terakhir sistem pakar. Selanjutnya para spesialisasi informasi, pihak yang terkait SIM, pemakai, kemudian pengolah database, kemudian analisis sistem, kemudian programmer, kemudian operator, kemudian komputer, balik lagi ke pemakai, dan kemudian yang terakhir spesialis jaringan. Faktor mendorong menuju end user computing. Yang pertama, meningkatnya pengetahuan tentang komputer. Yang kedua, pengetahuan. Yang ketiga, antrian jasa informasi. Yang keempat, perangkat keras yang murah. Yang kelima, perangkat lunak siap pakai. Selanjutnya, siklus kehidupan sistem atau System Life Cycle SLC. Yang pertama, tahap perencanaan. Yang kedua, tahap analisa. Yang ketiga, tahap rancangan. Yang keempat, tahap penerapan. Yang kelima, tahap penggunaan. Selanjutnya, mengelola SIBK, peran manajer dan spesialis informasi selama siklus kehidupan sistem. Tahap pertama, perencanaan. Tahap kedua, analisis. Tahap ketiga, rancangan. Tahap keempat, penerapan. Tahap kelima, penggunaan. Manajer, mendefinisikan masalah, mengatur, dan mengatur. Spesialis informasi, mendukung melaksanakan penelitian sistem, merancang sistem, menerapkan sistem, menyiapkan sistem. Ringkasan dari materi ini terdiri dari definisi sistem informasi dan manajemen, sumber daya fisik dan konseptual, tingkatan keahlian dan pengetahuan manajemen, sistem terbuka dan tertutup, pandangan manajer terhadap sistem atau sistem view, evolusi SIBK, tingkatan para spesialis informasi dan kecenderungan end user computing, peran spesialis informasi di masa kini terhadap EUC, siklus hidup sistem, mengelola SIBK. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih sebelumnya. Selamat malam.